Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Muhid Fadilah Ramadhani dengan NIM 21052123617231 dari offering B3 13AB. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai tugas laporan pemrograman mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer mengenai pemanfaatan program ETABS dan SAP 2000 untuk menyelesaikan kasus mekanika teknik. Nah, kita langsung saja ke persoalannya. Nah, soal yang kita dapatkan adalah kasus dari rangka batang yang mana kita akan menggunakan konsep dari mekanika statis tertentu untuk mencari gaya-gayanya. Di sini kita bisa lihat bahwa rangka batangnya memiliki bentang total sepanjang 6 meter dan memiliki beban P sama dengan 100 kg. Nah, dari sumbu CG ke titik A kita mendapatkan panjang 3 meter dan di sisi sudut yang ditunjuk oleh kursor kita mendapatkan sudut 21 derajat, yang mananya kita bisa mendapatkan tinggi dari CG ini melalui 3 dikali dengan tan 21, maka kita bisa mendapatkan panjang dari CG yakni sebesar 1,151 meter. Yang pertama kita menentukan reaksi tumbuhannya. Yang pertama kita menentukan reaksi A dan reaksi B. Kita menentukan reaksi RB didapatkan dari kesetimbangan momen sigma MA sama dengan 0 dan didapatkan RB sama dengan 50 kg. Nah, untuk RA kita menemukan sigma V sama dengan 0 dan mendapatkan RA sebesar 50 kg. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, kita langsung pindah ke penentuan gaya aksial dari setiap batang. Nah, sebelumnya kita menggunakan metode kesetimbangan titik buhul untuk mencari gaya aksial dari setiap batang. Nah, selain itu kita juga hanya menghitung bagian dari CAG keseluruhan ini, yang mananya kita bisa memirror bagian-bagian ini karena bagian CAG sama persis dengan CEG. Nah, yang pertama kita mencari gaya aksial batang 1 dan 3. Nah, untuk mencari gaya N1 kita menggunakan persamaan kesetimbangan sigma V sama dengan 0 dan didapatkan N1 sebesar 139,521 kg negatif. Artinya N1 memiliki gaya tekan. Nah, yang kedua adalah nilai dari N3 dari sigma H sama dengan 0 dan didapatkan N3 sebesar 130,524 kg positif. Yang artinya N3 ini bersifat tarik. Kemudian dilanjutkan gaya aksial batang 2 dan 5. Di sini kita mulai dari titik B, N2 dan N5. Ini dua batang yang tidak diketahui. Kemudian kita ada N1 untuk membantu mencari N2. Nah, untuk mencari N2 kita menerapkan kesetimbangan sigma H sama dengan 0 dan didapatkan N2 sama dengan 139,521 kg negatif. Nah, untuk sigma V nya kita mendapatkan N5 sama dengan 0 kg. Setelah itu kita lanjut ke batang 4 dan 6. Batang 4 dan 6 kita menggambarkan dari titik H yang mana ada N3, N5, N6 dan N4. Nah, di sini kita menggunakan sigma V sama dengan 0 untuk mendapatkan N6. N6 didapatkan 0 kg dan N4 didapatkan dari kesetimbangan sigma H dan didapatkan N4 sama dengan 130,524 kg positif. Nah, untuk gaya aksial dari batang 7 sangat sederhana, kita hanya mencari melalui sigma V vertikal sama dengan 0 dan didapatkan N7 sama dengan 0 kg. Nah, setelah kita menghitung sekian banyak batang, kita jadikan satu dari dalam sebuah tabel seperti ini. N1 sama dengan N13. Setelah itu kita tuangkan dalam diagram aksialnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam penggambaran manual pada batang yang miring seperti ini, seperti atap, ini mengalami gaya tekan negatif, yakni sebesar 139,521. Nah, untuk yang horizontal sebesar 130,525 berarah positif atau gaya tarik. Setelah kita menghitung manual, kita masuk ke perhitungan ETABS. Nah, untuk yang pertama adalah langkah-langkah dari pemrogramannya. Yang pertama adalah membuka, yang kedua adalah memilih jenis dari
grid yang akan kita gunakan menggambar struktur. Nah, yang kedua adalah tampilannya kita ubah ke XZ dan kita mengubah satuannya ke dalam kilogram dan meter. Setelah mengubah satuan, kita menentukan koordinat dari titik dan garis yang mananya bisa membantu kita untuk menggambar frame struktur yang persis seperti di soal. Nah, ini menentukan koordinat dari Z-nya. Kemudian setelah menentukan koordinat, kita menentukan material dan properti. Setelah material dan properti, kita bisa menggambar frame sesuai dengan soal dengan pemberian beban 100 kg dan pemberian tumpuan sendi dan roll pada ujungnya. Setelah itu kita melakukan pelepasan momen agar pada hasilnya nanti tidak terjadi gaya momen dan gaya lintang. Setelah itu kita lanjutkan penonaktifan self heal yang mana agar bisa sesuai perhitungan struktur manual dan perhitungan struktur dari program. Nah, kemudian kita bisa melihat gaya aksialnya. Nah, pada perhitungan etaps kita mendapatkan reaksi tumpuan sebesar 50 kg. Nah, kita dapatkan reaksi tumpuan sebesar 50 kg pada titik A dan 50 kg pada titik B. Nah, hasil ini sesuai dengan perhitungan manual. Kemudian kita langsung melihat gaya aksialnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sama juga pada gaya aksialnya. Yang bawah ini yang horizontal 130,254 berarah positif atau tarik, dan yang seperti atap ini min 139,521 negatif. Nah, kemudian kita tuangkan dalam laporannya bahwa perhitungan etaps dan perhitungan manual memiliki hasil yang sama. Setelah program dari etaps, kita langsung lanjut ke perhitungan dari SAP 2000. Yang pertama adalah membuka program dan memilih jenis gridnya. Yang kedua adalah mengatur koordinat dari sumbu X dan Z, dan kita mengubah tampilannya menjadi tampilan XZ. Nah, selanjutnya kita mengatur titik-titik garis-garis koordinat yang mana bisa membantu kita untuk menggambar garis dari struktur rangka batang dengan lebih cermat. Kemudian kita langsung menggambar frame dari strukturnya. Setelah itu kita beri beban sebanyak 100 kg dan pemberian reaksi tumpuan sendi dan roll. Setelah itu kita mematikan beban sendirinya agar perhitungan dari SAP dan perhitungan manual sama. Kemudian kita matikan pelepasan momen dan akan kita dapatkan reaksi tumpuan dan gaya aksialnya. Nah, perhitungan pada SAP 2000 kita mendapatkan hasil reaksi tumpuan sebesar 50 kg pada RA dan 50 kg pada RB. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Ini sudah masuk ke SAP 2000. Kita melihat reaksi tumpuannya. Nah, terbukti bahwa RA 50 kg dan RB 50 kg. Setelah reaksi tumpuan, kita melihat gaya aksialnya. Nah, gambar ini sama persis seperti hitungan manual dan hitungan etaps, yang mana pada bagian horizontal terdapat gaya 130,25 bersifat positif yang artinya bersifat tarik, dan yang seperti atap 139,52 negatif yang artinya bersifat tekan. Nah, seperti itu, dan kita tuangkan ke dalam laporan bahwa perhitungan manual dan perhitungan SAP memiliki hasil yang sama. Nah, untuk perbandingan manual etaps dan SAP, kita bisa simpulkan bahwa ketiganya memiliki hasil yang sama, hanya sedikit memiliki perbedaan pada pembulatan, yakni sekitar 0,00 sekian. Nah, kesimpulannya perhitungan manual, perhitungan etaps, dan perhitungan SAP memiliki hasil yang sama pada perhitungan struktur rangka batang. Nah, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.